Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Gloria Santa Mailani Simanakir. Saya dari program studi pendidikan agama Kristen. Hari ini saya sedikit ingin memberikan sebuah renungan singkat untuk kita yang terambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Teman-teman bisa baca di tempat masing-masing. Nah, tema pada hari ini ialah kesetiaan terhadap panggilan Allah. Nah, teman-teman, saya mau tanya, siapa di sini pernah setia sama seseorang tapi ujung-ujungnya ditinggal? Ya, pasti sedih banget kan? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Abraham, perlu kita ketahui bahwa latar belakang kitab dari Kejadian itu ditulis oleh Musa, dan tema inti dari Kejadian itu adalah permulaan. Tujuan penulisan kitab Kejadian itu untuk umat perjanjian Allah, untuk memberikan pemahaman tentang diri Allah, penciptaan, kejatuhan, penghakiman, dan perjanjian. Tempat penulisannya ada di Mesopotamia yang sekarang merupakan wilayah Irak dan Suriah. Nah, di dalam pasal 12 ini, di situ menceritakan bahwa panggilan Allah kepada Abraham untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi ke tanah yang akan diberikan Allah kepadanya. Allah juga berjanji untuk memberkati Abraham dan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Abraham sering dijuluki atau disebut sebagai bapak orang beriman. Mengapa demikian? Karena ia menunjukkan bagaimana percaya kepada Allah bahkan ketika segala sesuatu tampak mustahil baginya, tapi dia tetap setia dan selalu percaya kepada janji Allah. Tadi saya sudah mengulas tema kita ialah kesetiaan terhadap panggilan Allah. Nah, dalam KBBI, kesetiaan ialah berpegang teguh kepada janji, pendirian, dan lain-lain, patuh atau taat, keteguhan hati dalam persahabatan, perhambaan, dan lain sebagainya. Dari cerita Abraham, apa bentuk kesetiaan terhadap panggilan Allah yang Abraham miliki? Yang pertama ialah Abraham rela meninggalkan zona nyamannya. Terdapat di dalam ayat yang keempat. Ya, Abraham saat itu dia bersama dengan keluarganya berada di Haran. Karena saat itu kondisi Abraham beserta keluarganya terbilang cukup berada atau orang kaya yang kita sebut dengar. Karena tempat itu adalah tempat asal mereka. Lalu Allah memanggil Abraham untuk pergi dari sana atau untuk meninggalkan tempat itu atau di Haran. Nah, Abraham saat itu dia tidak ragu atau bertanya kepada Allah atau kepada Tuhan, tapi dia langsung melakukan setiap perintah Tuhan. Kalau misalnya kita bayangkan, kalau kita sebagai Abraham kan, kita mungkin akan bertanya dulu kalau ditanyakan, mau kemana Tuhan, aku mau pergi kemana? Bahkan saat itu Tuhan tidak bilang kamu pergi ke sana. Nah, pada saat itu Abraham tidak bertanya kepada Tuhan. Dia tidak bertanya, aku mau dibawa kemana Tuhan? Aku mau pergi ke tempat apa? Mau seperti apa tempatnya? Mungkin kita sebagai manusia kita akan bertanya-tanya seperti itu. Mungkin kalau kita menjadi Abraham, kita akan berpikir berulang-ulang kali mau dengar atau enggak, atau mau lakuin atau enggak gitu kan. Tapi berbeda dengan Abraham, teman-teman. Di sana dia tidak bertanya, dia langsung oke gitu. Dia ketika dia bilang oke, saya langsung pergi kayak gitu. Jadi dia nggak ada bertanya padahal dia nggak tahu Tuhan membawa dia ke mana. Nah, kalau misalnya kita kalau misalnya kita berpikir kan ketika kita menjadi Abraham, ya mungkin itu banyak timbul pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget gitu kan. Tapi Abraham mempunyai keputusan atau keberanian yang kuat ketika dia mengambil keputusan seperti itu untuk mengikut Tuhan, untuk mengikut panggilan Tuhan. Dia memiliki keberanian dan keputusan yang kuat. Nah, Abraham memiliki iman yang besar. Karena itu Abraham dibilang bapak orang beriman, karena Abraham memiliki iman yang besar. Dia percaya bahwa Tuhan selalu akan menyertai dia. Dia pergi saat itu bukan untuk coba-coba, dia bukan kayak udah dia ngikut aja, dia nggak seperti itu. Tapi dia benar-benar meyakini bahwa Tuhan akan bekerja dalam hidupnya. Nah, kalau kita tarik dalam kehidupan kita, apa sih zona nyaman kita sehari-hari yang sulit kita lakukan, atau apa zona nyaman kita yang mungkin sangat kita sukai, tapi kita harus bisa merelakan atau meninggalkan zona itu. Nah, teman-teman, kalau
kalau misalnya teman-teman pelayanan di hari Minggu, teman-teman menjadi para pelayan Tuhan di sana, pasti banyak banget godaan atau banyak banget cobaannya untuk teman-teman bisa setia terhadap panggilan Tuhan. Dan mungkin banyak banget zona dimana ada saatnya Tuhan mengambil zona nyaman teman-teman, tapi kita bisa belajar dari Abraham bahwa Abraham rela, Abraham memberikan dirinya, Abraham memberikan hatinya untuk meninggalkan zona tersebut. Dan itu bisa, satu hal yang bisa kita pelajari dari sifat Abraham. Abraham memiliki kerelaan hati dalam panggilan Tuhan, dan dia memiliki kesetiaan di dalam hal itu. Nah teman-teman, kalau misalnya kita sebagai pelayan Tuhan, mari kita memberikan diri kita sebagai alat di tangan Tuhan. Kita berikan apa yang kita miliki untuk orang lain, bahkan kita harus bisa meninggalkan apa yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua atau poin kedua, apa bukti dari kesetiaan dalam panggilan Allah yang Abraham miliki ialah Abraham setia pada janji Allah. Terdapat di dalam ayat yang ke-7. Di sana teman-teman bisa membacakannya juga. Abraham belum mengetahui kemana ia dibawa pergi, namun dengan iman yang teguh dan setia kepada janji Tuhan, Abraham percaya bahwa Tuhan telah menyediakan tempat baginya. Iman yang seperti inilah yang menjadi motivasi atau menjadi keyakinan kita untuk pada masa kini. Bukankah Tuhan telah menyertai kita, dan bukan Tuhan telah menyediakan masa depan buat kita? Lalu apa lagi yang kita khawatirin? Lalu apa lagi yang harus kita pusingin gitu? Kalau misalnya Tuhan saja sudah berjanji loh, Tuhan sudah bilang bahwa Tuhan sudah memberikan masa depan untuk kita. Masa depan ada di tangan Tuhan. Tetapi kenapa masih banyak manusia yang masih meragukan bahwa Tuhan tidak akan menolongnya? Bahkan masa depannya mereka masih belum percaya bahwa Tuhan akan menyertai masa depannya. Nah, teman-teman, tetapi Abraham tidak seperti itu. Tetapi Abraham tidak memiliki sifat seperti itu. Dia percaya ketika ia mendengar atau mendengar perintah Tuhan, dia langsung melakukan, dia langsung pergi, meskipun dia tidak tahu di Allah membawanya kemana, tapi ia percaya dan yakin bahwa Allah akan menyertai dia senantiasa, dan dia sangat-sangat meyakini bahwa Allah setia terhadap janji-janjinya. Nah teman-teman, ketika kita sudah melakukan poin yang pertama dan yang kedua tadi, bahkan ketika Abraham sudah melakukan dua poin tadi, apa dampak yang Abraham dapat dari kedua sikap yang Abraham miliki itu ya? Dampak dari yang Abraham dapatkan ialah Abraham dijanjikan bahwa Tuhan akan melindungi dia kemanapun dia pergi. Tuhan menepati janji itu bahkan hingga pada keturunannya. Tuhan juga tahu bahwa setiap panggilan Tuhan tidak selamanya akan mengalami sukacita saja, tetapi akan ada banyak tantangan yang dihadapi. Teman-teman juga bisa baca di dalam kejadian di pasal yang selanjutnya. Di situ Tuhan juga menjanjikan bahwa tentang keturunan Abraham, dan Abraham tetap setia dan percaya kepada janji itu, dan Tuhan benar-benar menepatinya. Tuhan bahkan memberkati hingga keturunannya. Bukan hanya Abraham saja yang Tuhan berkati, tapi hingga keturunannya. Bagaimana dengan kita? Ketika kita bisa melakukan apa yang sudah berjanji, itu sudah Tuhan janjikan, dan kita dapat melakukannya, bahkan kita rela menunggu, rela meninggalkan, rela melepaskan semuanya itu, dan kita mau setia kepada janji Tuhan. Percayalah teman-teman pasti akan mendapati janji yang Tuhan telah berikan kepada teman-teman. Bahkan mungkin janji yang awalnya itu untuk diri kita sendiri, tapi Tuhan akan menggenapi kita sampai hingga keturunan kita. Itu luar biasa banget. Itu membuktikan bahwa janji Tuhan itu tidak pernah tidak mungkin, pasti Ia akan selalu menepati janji-janjinya. Ketika kita menghadapi sebuah pelayanan, itu tidak mungkin hanya sukacitanya saja, dan Allah juga mengerti bahwa setiap panggilan yang Dia berikan itu Dia tidak hanya memberikan sukacitanya saja, pasti ada yang namanya pencobaan, ada tantangan yang harus kita hadapi.
Tetapi yakinlah bahwa tangan Tuhan akan terus bekerja untuk orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Kesimpulan kita pada hari ini ialah jangan takut meninggalkan zona nyamanmu. Yakinlah bahwa ketika kita setia pada janji Tuhan, Tuhan akan terus menyertai kita kemanapun kita pergi. Semangat terus dalam melayani Tuhan, jangan bosan dalam melayani Tuhan. Tuhan tidak pernah menutup mata untuk hidupmu. Demikian firman Tuhan. Saya Gloria Santangani. Shalom.